Halo guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait konsep supply chain dari produk PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Saksikan. Oke guys, baiklah, di sini saya akan membahas konsep supply chain yang ada di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, dalam menjalankan usaha, Pusri tidak bisa memenuhi semua kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan secara mandiri. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalin kerjasama dengan pemasok atau mitra kerja, baik pemasok barang ataupun jasa. Berkaitan dengan rantai pemasukan ini, Pusri melakukan identifikasi dan kategori grup pemasok atau vendor karena keberadaan mereka memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan usaha perusahaan. Dalam garis besar, itulah pengertian dari supply chain yang ada di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, Pusri sendiri membagi pemasok menjadi dua kelompok utama, yaitu pemasok barang dan jasa. Pusri menerapkan proses seleksi yang ketat karena perilaku pemasok juga mempengaruhi reputasi dan citra perusahaan. Faktor-faktor yang diperhitungkan termasuk kepatuhan pemasok terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan domisili ataupun lokasi geografisnya, Pusri membedakan pemasok menjadi 3 kategori. Masing-masing adalah pemasok lokal, yaitu pemasok yang berada dalam satu provinsi dengan lokasi kantor operasional yang dimiliki perusahaan. Pemasok nasional yaitu pemasok yang berdomisili di luar provinsi atau lintas provinsi. Dan pemasok luar negeri yaitu pemasok yang berdomisili di luar Indonesia. Pemasok luar negeri digandeng apabila barang dan jasa yang diperlukan Pusri tidak bisa dipenuhi oleh pemasok nasional dan lokal atau dengan alasan pertimbangan tertentu. Selain mendorong kemajuan dan peningkatan ekonomi setempat, sekaligus berpeluang mendapatkan harga terbaik, pelibatan pemasok lokal oleh perusahaan juga akan mempengaruhi jejak karbon karena secara geografis jaraknya lebih dekat. Dengan demikian, emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan moda transportasi dalam pengiriman barang atau jasa lebih sedikit. Tahap-tahap rantai pasok produk Pusri. Nah, di sini ada 5 tahap rantai pasok yang dimiliki oleh produk Pusri. Nah, yang pertama adalah sumber bahan baku. Jadi, proses rantai pasok produk Pusri dimulai dengan sumber bahan baku utama untuk produksi pupuk, seperti gas alam, fosfat, dan amonia. Bahan-bahan ini adalah komponen penting dalam pembuatan pupuk produk PT Pusri. Nah, dan ada yang kedua yaitu adalah produksi pupuk. Di fasilitas produksinya, Pusri melakukan berbagai proses kimia dan fisik untuk mengolah bahan baku menjadi pupuk yang siap pakai. Ini melibatkan reaksi kimia, pemrosesan, dan pemadatan untuk menghasilkan berbagai jenis pupuk sesuai dengan kebutuhan pertaniannya. Nah, yang ketiga ada pengemasan dan penyimpanan. Setelah pupuk diproduksi, produk tersebut dikemas dalam berbagai ukuran dan bentuk seperti kantong, kemasan khusus, atau dalam bentuk cair. Kemudian pupuk ini disimpan dalam gudang yang sesuai dengan persyaratan penyimpanan yang diperlukan. Nah, yang keempat adalah distribusi. Distribusi adalah tahap kritis dalam rantai pasok, di mana pupuk dikirimkan dari pabrik atau gudang Pusri ke berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Proses ini melibatkan transportasi darat, laut, dan udara, serta mungkin melibatkan mitra logistik. Nah, yang terakhir adalah penyaluran ke petani. Pupuk akhirnya tiba di agen distribusi atau toko pertanian, dari mana petani membeli pupuk untuk digunakan pada pertanian mereka. Penyaluran ini perlu diatur dengan baik untuk memastikan ketersediaan pupuk saat diperlukan oleh petani. Juga perlu diperhatikan keberhasilan petani dalam menggunakan pupuk PT Pusri. Nah, itulah tadi mungkin konsep supply chain yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwijaya Palembang serta tahap-tahapan rantai pasok produk Pusri.